Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau selawat ya. Umi hidupi dulu Bluetoothnya belum Umi hidupin. Sudah nyala Bluetoothnya. Kita selawat dulu. Makasih yang udah bergabung. Kita biasanya kalau selawat astagfirullah dulu ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Umi hidupi dulu. Assalamualaikum Facebook. Nah, Umi sudah masak. Sekarang kita live lagi itu ceramah. Dengan selawat. Makasih yang di TikTok yang baru bergabung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tadi pelajaran kita adalah tanda taubatan seorang hamba diterima oleh Allah. Ya, sama saja tanda orang itu dapat hidayah. Ya. Makanya nanti kita ulang lagi ya. Makasih yang baru bergabung di TikTok. Kita sekali salawat, sekali kita ceramah. Sekali salawat atau 2 kali salawat, sekali ceramah. Yang mau bertanya tentang pelajaran minggu kemarin masih bisa bertanya dengan Umi ya. Yang ini Umi ulang lagi karena takut yang tadi pagi tidak menyimak. Jadi Umi ulang lagi sore ini. Oke, untuk Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama kali kita akan beristighfar dulu. Sebelumnya kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Karena berkat rahmat dan kasih sayang Rasulullah dan kasih sayang Allah, kita bisa berkumpul lagi pada sore ini dan kita bisa berceramah ya, dan kita bisa sama-sama saling mengingatkan, saling memberi syafaat. Seandainya nanti kalian dahulu masuk surga, cari Umi Faridah ya, cari Umi Syarifah, oke? Dan insya Allah kalau Umi pun dulu masuk surga, Umi akan mencari kalian insya Allah, amin ya. Oke, kita mulai dengan istighfar. Makasih yang di FB ya, semangat. Umi sudah masak, sudah. Makan yang belum? Ya belum, masak sop tapi belum makan. Oke, sama-sama istighfar kita. Untuk pertama kali mengawali, kita mulainya dengan istighfar, astagfirullah ya. Semoga setiap kita beristighfar Allah mengijabahnya, dan kita termasuk salah satu orang yang dipilih Allah masuk surga karena taubatan kita. Masya Allah. Oke, sama-sama. Nanti baru kita ulang lagi pelajaran kita tadi pagi, tanda taubatan kita diterima oleh Allah. Sekarang kita bertobat dulu dengan beristighfar. Makasih udah bergabung, Masya Allah, di TikTok. Khusyuk sampai nangis. Astagfirullah, Robbal Baroya. Astagfirullah, minal toyin. Astagfirullah, Robbal Baroya. Astagfirullah, minal toyin. Makasih yang di happy ya. Robi zidni ilman nafi'an wa wafikri
Jibril lagi. Setelah kita sholat Jibril, baru kita mengulang pelajaran kita pagi tadi ya, tentang tanda seorang hamba diterima oleh Allah taubatannya ya. Kita sholat Jibril dulu, baru kita ulang pelajaran subuh tadi. Yang tidak menyimak subuh tadi bisa mengulang dan bertanya ya, karena kalau subuh tadi secara rinci, ini Umi singkat untuk ulang sedikit ya. Makasih yang sudah tap-tap Umi ya, Masya Allah. Ayo sama-sama kita berselawat, yaitu selawat Jibril. Makasih Lila Khairuddin, Masya Allah. Yang baru gabungan Umi silakan lihat YouTube Umi ya, Farida Rahman Al-Haddad. Waalaikumsalam Pak Nuriwan, amin. Semoga Pak Nuriwan pun sehat selalu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Waalaikumsalam Monika. Makasih Sarah. Wala Muhammad. Makasih yang sudah follow Umi ya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Makasih Sarah HVV follow Umi. Ini mungkin baterai mic Umi ini sudah mulai low, jadi agak kecil suaranya, tapi kedengaran kan. Makasih yang di Eka Kusuma Dewi ya, Masya Allah. Makasih tap layarnya, makasih udah follow Umi, makasih doanya Pak Nuriwan. Doa yang sama Umi berikan untuk Pak Nuriwan dan keluarganya, amin. Makasih hadiah rezekinya, makasih giftnya Pak Nuriwan, barakallah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqonuri, anta samsun, anta badrun, anta nurun faqonuri, anta iksi wa gholi, anta misbahul suduri. Makasih lagi yang hadiahnya, Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Kerendahan ya. Sallallahu alaihi wasallam. Naikkan lagi nadanya 1 oktav. Tadi Umi ngambil antas samsunya, Umi rendahkan, ternyata naiknya susah lagi. Karena Umi kamu gak penyanyi. Ya Pak Nuriwan ya, Umi kamu gak penyanyi ya, Umi cuma berselawat. Masya Allah. Makasih rezeki untuk Umi sore ini, Masya Allah. Berkah. Yang sudah tap-tap air Umi doakan juga mau rezeki sehat badan, ahli surga. Yang membagikan rep Umi apa lagi? Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Kofiko ini. Kayak udah lobet nih. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Kofiko ini, ya Mu'ayat ya Mumajah,
ya imaman ibadah. Oke. Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran kita pagi tadi. Kayaknya pakai kacamata lagi. Yaitu tentang tanda-tanda, Masya Allah, tentang tanda-tanda taubatan seorang hamba diterima oleh Allah. Salah satunya, dia tidak ingin lagi melakukan kemaksiatan, dia tidak ingin lagi melakukan kesalahannya seperti dia lakukan. Dia takut akan kesalahan terdahulu diulangnya lagi. Ya, ketika dia dulu sibuk minum minuman keras, sibuk berjudi, dia hindarin itu. Ya, ketika dia dulu hobi bergibah, hobi bergunjing, dia tidak mau mendekati orang yang ahli gibah, ahli gunjing ini. Ya, ini tanda-tanda Allah memberikan seorang hidayah dan diterima taubatannya. Ya, mereka lebih menjaga sikapnya. Ya, dia tidak ingin lagi menjadi orang yang lalai. Dan dia juga selalu mengingat kematian. Ya, salah satunya ketika taubatan seorang hamba itu diterima oleh Allah, dia selalu mengingat kematian. Dia lebih memendekkan waktunya di dunia untuk bersenang-senang. Nah, dah habis ini kayaknya. Untuk waktunya di dunia bersenang-senang, ya. Dan dia lebih mendekatkan dirinya dengan akhirat. Kami buka dulu. Tes, ya, lebih dekat dengan dunia tetapi lebih memendekkan dengan akhirat. Makasih lagi hadiahnya. Ini kayaknya ini baterai Umi ini. Coba Umi. Sudah wajar lah ya karena sering dipakai. Umi sehat terus, Masya Allah. Lilis, Mimi Pipi, Masya Allah ya. Dan ketika dia di atas dunia, dia tidak ingin lagi mengulang kesalahannya dan dia selalu gembira ketika beramal soleh. Ya. Tanda taubatan orang, dia bergembira. Ketika berselawat dia gembira, ketika dia sholat berwudu dia gembira, sekali ketika mau sholat senang sekali lama-lama di sajadah. Ya, ketika dia mengaji dia bersemangat. Ini tanda seorang itu diterima oleh Allah taubatannya, Masya Allah ya. Dan ketika Allah ingin memberikan ampunan kepada orang itu, Allah selalu menjauhkan orang itu dari orang-orang yang memudaratkan. Itu cara Allah. Kadang orang yang memudaratkan itu sendiri yang tidak mau dekat kita, atau kita sendiri yang enggan untuk mendekati orang tersebut. Itu Allah yang muqallibal qulub sabil qalbi ala dini. Suaranya lebih enak pakai mic ya. Iya, mic Umi ini baterainya habis, Chandra. Mungkin jadinya ya nantilah ya kalau Umi ada uang Umi beli mic ya. Ya Umi ingat terus apa yang pernah kita lakuin. Iya, makanya kalau kita sudah diberikan Allah hidayah atau taubat kita diterima oleh Allah, ya, salah satunya kita takut berbuat dosa. Yang kedua kita takut akan kesalahan yang lalu terulang lagi. Kita jaga badan kita. Dan orang yang ketika taubatannya diterima oleh Allah, dia takut untuk meninggalkan sholatnya. Itu tanda taubat diterima Allah. Kalau tanda taubat tidak diterima Allah, dia masih sering berbohong, dia masih ada iri dengki, dia masih sholatnya ngawur, ya, dia masih sholatnya itu kadang tidak sholat, kadang iya, terserah dia. Karena tidak Allah berikan dia suatu hidayah. Biasa saja dia tinggal sholat itu dia menganggap itu biasa saja. Dan dia tidak takut akan akan azab Allah. Dia menggampangkan nantilah. Kadang-kadang dia takut juga mati. Takut dia mati, tapi dia tidak mau berubah. Ini ada juga tanda-tanda Allah tidak menerima taubat hamba dan tidak berikan hidayah. Orang yang tidak diberi hidayah ini kadang-kadang dia cita-citanya tinggi, ya. Cita-citanya tinggi masuk surga Firdaus pula lagi. Wanita pengen surga Firdaus, ya, surga Aden, tapi selalu bergibah, selalu melawan suami, selalu mengupat suami di media sosial, ya. Ini banyak wanita seperti ini, cita-cita tinggi, tapi pantang dipancing cerita keburukan suami, langsung cerita semua. Ya, ini salah satunya. Makasih sama-sama sayangnya. Jadi jadikan Mama Syifa. Jadi jangan kita yang mengoreksi diri kita. Terus tanda taubatan kita itu diterima oleh Allah yang lagi. Umi nanti ketemu gak di akhirat sama amal Umi? Insya Allah ya ketemu. Umi juga pengen ketemu sama kalian semua. Kan cuma lihat, kalian bisa lihat Umi tidak bisa lihat kalian, kan enak kalian. Umi ya nggak enak. Kalian bisa lihat Umi, ya, kerut-kerut muka Umi, kalian bisa lihat, tapi Umi
cuman berbicara di kamera. Umi tidak kenal lihat kalian. Umi ingat itu cuma nama ya. Makanya kalau sering namanya Umi disebut, nama kalian disebut, insya Allah Umi ingat ya, kayak Lis, kayak Mama Syifa, kayak Pak Noriwan, kayak ada lagi Herman, pokok banyak lah ya. Nanti insya Allah Umi ingat-ingat. Semoga Umi tidak lupa dan semoga Umi masuk surga ya. Kalau Umi masuk surga pasti insya Allah Umi akan memberi syafaat, karena kita diberikan Allah kapasitas syafaat itu 70.000 orang. Ya, jadi banyak orang ketika Allah memudaratkannya, Allah tidak ya, mendengar ayat suci Al-Quran saja dia benci, malas. Kadang kita dengar ceramah ya, di samping dia sudah tutup ceramah itu tanda Allah memudaratkan seseorang. Tapi ketika Allah menerima taubat seseorang, ketika Allah memberikan orang itu hidayah, ketika mendengar ceramah besarkan dikit, apa tadi, ulang aku nggak dengar. Nah itu baru tanda hidayah itu sampai ke kita. Ketika kita mendengar kajian ilmu, kita sedih ya, kita oh ya Allah, itu aku ya Allah, itu aku ya Allah, jangan lagi ya Allah. Itu tanda hidayah, tanda Allah menerima taubatan kita ya. Makasih sama-sama mimpi ya. Tapi ada orang ketika mendengar suatu ilmu, dia senang mendengar ilmu, senang mendengar, buka YouTube ini, tapi dilakukannya lagi. Dia tahu itu dosa, dilakukannya lagi. Senang dia lihat kajian ilmu, buka YouTube ini, tapi dia lakukan lagi maksiat. Itu tanda belum diterima Allah taubatannya. Makasih Yanti ya, Maharyanti. Tetapi ketika Allah telah menerima taubatan seorang hamba, dia takut untuk bermaksiat, melakukan kesalahan dia terdahulu, dia jaga badan dia. Waalaikumsalam Umi, amin, semoga Umi bisa masuk ke surganya Allah, amin ya Allah. Yuli, doain sama untuk Yuli ya. Yuli juga Umi doakan masuk surga Allah. Iya benar, Mama Syifa senang dengar ceramah Umi, bikin tenang saya. Yeye dari Indramayu. Nah ini kalau namanya Mama Syifa ganti nama aslinya, jangan nama Mama ya, biar nanti bisa kenal Umi mana nih Yeyen gitu. Amin, semoga kita masuk surga semuanya, amin. Makasih Wasaudin yang udah Umi. Jadi itu, dan orang yang sudah terima taubat dari Allah, dia menjaga lidahnya juga. Falakul khairan auliyasmut ya, tidak mau dia berkata yang sia-sia. Dia tidak mau membuang-buang energi untuk berkata yang tidak mendatangkan syafaat Allah. Dia tidak mau membuang energi untuk berkata yang tidak mendapatkan pahala. Dia jaga lidahnya, falakul khairan auliyasmut. Dia tidak akan berkata-kata mengejek orang, mengunyah, apalagi berkata-kata kotor. Itu tanda Allah menerima taubat. Dia jaga. Kalau dia berbohong, tadi aku berbohong nggak ya? Dia audit, setiap dia tidur dia audit. Ada tidak tadi dosa-dosaku selama 1 hari ini ya? Ada tidak ya Allah? Itu tanda kita calon ahli surga di dunia seperti itu. Ya, dia mengingat sudah berapa banyak selawat aku ya Allah. Coba kita renung, selama kita hidup sudah berapa banyak orang yang kita gibah. Coba ingat, kalau ada tolong minta maaf sekarang supaya jangan telat. Ya, sudah berapa banyak postingan kita yang menyindir orang. Kalau masih ada, hapuslah sekarang, supaya besok tidak sibuk lagi mencari orang yang kita sindir itu. Amin, makasih adik semua sayang ya. Jadi jangan sibuk lagi. Kalau ada kita sudah terlanjur menulis, Umi ada dulu tahun depan tapi susah Umi nyari-cari sampai dapat, hapus. Karena itu akan menyiksa kita ketika kita berada di alam barzah dan yaumil kiamah. Sibuk besok di yaumil mahsyar ini orang yang apa? Orang yang banyak hubungan dengan orang, sibuk berurusan dengan orang. Ada hutang piutang, itu paling sibuk nyari orang lebar hutang. Bukan pakai uang dia bayar, tapi pakai amal ibadah. Orang hobi mengunjing, hobi ngumpul gosip ini paling sibuk nih. Paling sibuk nyari orang minta maaf. Nah, kenapa kita sibuk-sibuk? Kalau di dunia bisa ada orang mintalah maaf sekarang. Umi minta maaf tapi dia tidak mau maaf. Sudah kita tidak mencari dia, besok mencari kita. Karena buku arsip Allah ya, malaikat raqib dan atid itu tidak bisa kita bohongi. Allah tayangkan. Oh, dia sudah pernah minta maaf, kau yang tidak mau menerima maaf. Jadi kalau kita sudah minta maaf, orang itu tidak mau menerima, bukan urusan kita lagi, tidak menjadi hisab kita. Ya, jadi usahakan ketika masih duduk di dunia, tanda-tanda kita ini diterima oleh Allah, selalu ingin dekat dengan orang baik, selalu ingin dekat dengan orang soleh dan solehah. Ya, tidak mencari teman itu karena pangkat, jabatan, karena harta, karena sering ditraktir. Jangan. Ini juga kalau traktir teman, hati-hati. Kalau sumber rezeki teman itu dari uang haram, kita makan uang haram, kita tidak pernah masuk surga. Makanan yang masuk ke menjadi darah daging, Abu Bakar Siddiq pernah mengorek kerongkongannya sampai berdarah. Karena ketika itu suatu hari mantan budaknya datang membawa roti.
Membawa roti lalu dia makan. Ketika roti itu akan ditelan, dia bertanya, ini roti dari mana? Oh, aku sekarang sudah jadi punya ilmu kebatinan, tapi itu tidak benar. Jadi aku jadi pengobatan kebatinan, tapi aku sebenarnya tidak pandai. Orang percaya kepadaku, jadi haram dia membohongi orang. Langsung Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, ya bukan Umar bin Abu Bakar Siddiq, mengorek kerongkongannya sampai berdarah, sampai keluar roti itu. Jadi sumber makanan yang kita makan dari kawan yang sering traktir, ingat, tanya dulu, lihat dulu pekerjaan suaminya apa, ya. Lihat juga dari sumber halal apa tidak. Kalau kita ikut makan yang kesenangan di traktir, ya harus tahu dari sumber mana makanan itu, ya. Walaupun misalnya makanan haram itu sumbernya dari sumber haram, kita beli ke makanan halal tetap haram. Misalnya dari sumber halal, ini makanan nih ya, uang dari sumber halal kita berikan ke makanan haram, haram. Walaupun dari sumber haram kita pergi haji, itu wallahu alam diterima oleh Allah, ya. Jadi harus sumber itu akan dipertanyakan besok, sumber rezeki kita belanjakan kemana, dapat dari mana, itu ditanyakan Allah, ya. Jadi itu salah satu tanda taubatan kita diterima oleh Allah, kita mengingat kematian, ya, lebih memendekkan hubungan dengan dunia ini, kita pendekkan, kita lebih dekat, panjangkan waktu kita untuk menuju akhirat, berlama-lama di sejadah, ya, meminta maaf saat sekarang. Makasih bude-bude udah mulu Umi. Insya Allah ini apa lagi? Almarhum nggak pada status Umi. Insya Allah Umi, aku mau nyentuh almarhum Umi kalau makan Umi hukumnya iya. Dulu saya tahu Umi kalau hutang di bank itu riba. Insya Allah saya nggak mau hutang riba. Iya. Memang ada yang bilang tidak riba, tetapi yang nama bank Islam itu semua riba juga, ada bunganya, ya. Tapi Allahu a'lam bishawab, ya. Nama berlabel syariah tetap ada itunya juga. Makanya Umi kalau apa, ya karena uang Umi nggak banyak, ya. Untungnya uang Umi untuk disimpan itu pas-pasan, ya. Oke, kita kembali ke laptop Umi lagi, itu selawat. Nanti kita lanjutkan lagi yang masih mau bertanya tentang kayaknya kalau lagi kajian ilmu ceramah ya banyak, ya. Makasih Nur Aminah. Kalau lagi makan apa-apa dibikin status gimana, Mi? Ya nggak masalah. Orang mau makan lontong bikin status, mau goreng tempe silakan. Memotivasi orang juga. Lagi masak, Umi sering situ. Lagi masak, orang yang sekarang sering lihat Umi posting masak, sekarang pada suka masak semua. Yang dulu hobi lihat Umi sering foto masak Umi lihat sekarang udah banyak orang yang foto masakan ikut Umi, ya. Lihat Umi dapat pahala, ya kan? Orang yang malas masak lihat Umi jadi senang masak. Itu jalan-jalan amal jariah juga, ya. Asam ke Umi kalau mimpi tiba-tiba ada emas di tangan kiri, tanda nah Umi ini bukan tafsir mimpi sayang. Bunga desa, ya. Emas di tangan kiri, madu di tangan kananmu. Umi bukan tafsir mimpi, ya sayangnya. Kalau kita mimpi buruk, nanti Umi cerita mimpi ada 3, mimpi yang berasal dari Allah, mimpi yang berasal dari iblis, dan mimpi yang berasal dari pikiran kita, ya. Kalau misalnya itu kita baca doa tidak sebelum tidur, ya bisa kita kategorikan mudah-mudahan rezeki, ya. Bunga desa, ya. Umi bukan penafsir mimpi, ya, salah. Umi tidak bisa itu terawang-terawang itu juga Umi nggak bisa, bukan ahli Umi. Umi, iya. Enak Umi masak, Umi mantap alhamdulillah. Oh sudah pernah nyicip ya masak Umi. Ya nggak masalah kalau mau posting lagi masak lagi makan lontong kan lagi nasi, udah silakan, itu kesalahan orang media sosial dia kok. Kenapa kita yang repot, ya? Urusan kembalikan kepada Allah. Jangan orang yang riak kita yang masuk neraka, ya. Nggak, jangan itu, bersihkan diri kita, jauhkan. Walaupun kita apalagi di media sosial ya postingan orang sakit hati, jangan, ya. Hancurlah pahala kita. Oke? Makasih Pak Noriwan. Nah ini yang enak nih, hadiah dari Pak Noriwan ini nasi lemak terus. Apa enggak Umi sama gemuk makan nasi lemak terus. Oke, lakukan bainal habib lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini minggu ini sudah sakaratul maut nih Umi. Terima kasih hadiahnya, barakallah, rezeki lagi untuk Umi. Tes. Nah, sudah mau game over. Makasih Adik Sukma sayang. Laukana bainal habib ladana al-qosi wal qori min toibatin qoblal marib toliban kurbal
ya muji. Masya Allah, makasih hadiahnya. Berkah rezekinya, Masya Allah, rezeki sore ya. Untuk beli air kelapa muda sama jus jeruk. Nah, dikasih es teh lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih yang udah tap-tap dari Umi ya. Hudakal kaunu rohim, rahmatal hadil qorib, adukal nahurul azim, jiwarukal husnu ya ratib, padakaru ya habib, Muhammadin mukribal gharib, bikurbika ruhu ya tatib, ya rahmatal lil alamin. Makasih tab layarnya, Masya Allah, hampir 2000. Iya, Allah Akbar. Jatuh. Mana ini? Nah, jatuh ya, maaf ya. Ya Habibi ya Muhammad, ya Tabibi ya Mumajjad, anta zulfatli mu'ayyad, jalama sholat alaihi. Ya Habibi ya Muhammad, ya Tabibi ya Mumajjad, anta zulfatli mu'ayyad, jalaman sholat alaihi. Masya Allah. Kembali lagi kita matikan ya. Oke, yang masih mau bertanya tentang pelajaran pagi tadi silakan ya. Ini Umi lagi apa? Mic-nya ini kayaknya sudah kadaluarsa. Oke, sama-sama kita, semoga kita ketika kita bertobat kepada Allah, Allah mengijabah taubatan kita. Sudah Umi bertobat terus, Umi sholat tobat tiap hari, mandi tobat tiap hari, terus bertobat ya. Taubatan kita insya Allah salah satunya diterima oleh Allah, dan jangan berhenti, ya, jangan pernah menyerah. Apalagi ketika kita rajin memposting kebaikan ya. Jangan pernah menyerah untuk memposting itu. Makanya orang yang telah Allah terima taubatannya, dia lebih bergembira ketika dia merayu Allah. Ya, gimana caranya supaya kita ini bisa menjadi orang yang tawadu? Gimana caranya supaya kita ini menjadi orang yang qanaah? Gimana caranya supaya kita ini menjadi ahli surga? Ya, bisa pakai bahasa Indonesia. Ya, ya Allah Tuhanku, aku niat mandi taubat karena Allah Taala. Boleh, ya. Bisa kalau pakai bahasa Arab nggak ngapal nggak masalah. Ya Allah Tuhanku, aku niatkan diriku untuk mandi sunnah tobat karena Allah Taala. Ya seperti itu boleh. Oke? Dan untuk yang sudah sering sholat tobat, alhamdulillah ya. Ini pasti orang ini kalau sudah sering sholat tobat dianya pasti rugi kalau tinggal sholat tobat. Sama seperti orang yang biasa dirinya witir, ketika dia tinggal sholat witir dia pasti akan merasa rugi. Maka ketika kita audit diri kita, ketika kita tidak ingin lagi duduk bergunjing ya, ketika kita tidak ingin lagi sibuk ngurus urusan orang, ketika kita tidak lagi sakit hati ketika melihat kesenangan orang, maka itu tanda Allah menerima taubatan kita. Dan kita cuek ya, mau dibully orang, mau digunjing orang, mau digibah orang, silakan kita doakan. Ya Allah Tuhanku, jika tidak itu ada padaku, maafkan orang itu. Tapi jika ada, maafkan aku. Ya, dan alhamdulillah ya Allah, tidak kau jadikan aku seperti mereka ya Allah. Ya, angkatlah derajatku, muliakanlah diriku atas gunjingan orang tersebut.
Kuatkanlah hatiku, kuatkanlah pundakku dalam menerima segala ujian darimu ya Allah. Jangan kau gundahkan hatiku ya Allah. Berilah aku ketenangan, mutmainah dalam keadaan apapun. Selalulah aku mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah ya. Kalau sudah kita berpikir gitu, tenanglah diri kita. Mau digibah orang silakanlah gibah. Ya, Umi sekarang tahu orang yang sering gibah Umi sekarang pada baik dengan Umi. Apa dia dengar ceramah Umi pun tidak tahu. Ya, yang dulu mau ada yang mungkin ya sinis dan Umi, tapi sekarang lagi lembut dengan Umi, baik ke Umi. Alhamdulillah, Allah beri hidayah, dia diijabah doa Umi. Umi yakin setiap Umi berdoa itu diangkat ke langit, Allah ijabah doa Umi. Banyak sekali doa Umi yang diijabah Allah. Semoga Umi istiqomah, amin. Doain sama tuh Noriwan ya, Noriwan ya. Dan Umi sudah banyak Umi buktikan ya, doa-doa Umi itu selalu diijabah oleh Allah. Umi kadang sampai nangis Umi, ya Allah cepat betul diijabah ya Allah, cepat betul ya Allah, karena yakin tadi. Karena Umi tahu Allah mendengar rintihan Umi, Allah dengar keluhan Umi, Allah dengar ya hati Umi, bagaimana Umi mendoakan ketika Umi tahu orang gibah Umi, ketika Umi tahu ada orang yang menghasut untuk menjelekkan Umi, Umi tahu, tapi Umi tetap baik dengan mereka. Itulah jiwa yang ihsan. Karena Umi itu pesan dari almarhum ibu Umi. Selalu Umi ingat, semakin jahat orang dengan kita semakin baik nak. Kenapa? Dia jahat kok kita baik, biar dia malu. Tidak paket kita untuk membalas kejahatan orang. Bukan urusan kita untuk membalasnya, ada Allah. Jadi Umi bersyukur kepada Allah setelah umur Umi yang tidak muda lagi, Allah beri Umi hidayah ya. Allah dekatkan Umi dengan Allah. Yang dulu Umi sibuk keluar sana keluar, sekarang Umi sudah tidak mau lagi. Umi sendiri yang tidak mau. Tidak ada yang larang Umi untuk ke sana sini ya. Walaupun suami Umi mungkin izinkan kalau Umi minta izin, tapi Uminya yang nggak mau. Banyak pergi acara, dulu harus pergi acara. Setiap ada acara Umi kalau besok acara malam harus pergi cari baju baru ya, cari bulu mata, cari pokok kostum yang mau lebih dari orang. Tapi itu sudah tidak lagi ya. Aku udah niat nggak Umi ya. Dan kalaupun Umi di mana rumahnya Umi minta tolong doanya supaya utang riba saya cepat Allah lunaskan cepat. Kalau kita sudah termasuk dalam utang riba ya, sebenarnya doa Umi ini ya hanya perantara. Doa yang paling mustajab itu doa kalian sendiri sebenarnya. Tapi nanti kita doa semoga kita semua yang terlilit hutang akan lunas ya. Jadi orang yang sering makan riba ini yang berhutang pun kena dosa, yang menghutangkan juga kena dosa. Kalau dulu Umi kira yang menganakkan uang ini yang memberi hutang ini yang berdosa, ternyata tidak. Yang berhutang juga dosa, karena dia tahu itu riba tapi dia melakukannya ya. Jadi Umi kira juga yang hanya yang berdosa itu yang memberikan pinjaman, ternyata ketika riba itu sudah terlaksanakan transaksinya, yang berhutang dengan yang dihutangkan juga kena sanksinya dosa Allah ya. Iya Umi, kalau kemana sudah ujian. Iya, sebenarnya sama karena kita sudah asik di rumah ya. Dulu saya nggak tahu Umi, sekarang saya sudah tahu. Iya, kalau nggak tahu nggak masalah ya. Berdoa dengan Allah, semoga Allah mudahkan rezeki kita dan kita terbebas dari utang riba, itu sudah niat ya. Sudah niat untuk lepas dari riba, semoga Allah ijabah ya sayang. Oke? Dan semoga kita termasuk orang hamba Allah yang terpilih dalam arti kata yang menjadi ahli surga ya. Ahli surga karena apa? Karena sering memberikan syafaat, menebar kebaikan ya. Sering kita memberikan suatu nasihat didengar orang dan orang itu mengerjakannya, itu juga bisa jadi amal jariah. Umi, amal jariah kalau tidak punya anak gimana Umi? Kalau doa anak yang soleh tidak ada, nah kan kita punya anak adopsi. Misalnya punya anak adopsi, atau kita bisa memberikan sedekah untuk ahli-ahli tahfiz Quran, itu anak kita. Ketika dia mau kita bagikan uang untuk beli Al-Quran ya, ataupun uang itu dia makan, berikan ke nasi, setiap bacaan yang dia baca itu mengalir ke darah dagingnya, itu kena ke kita, amal jariah kita. Yang dulu dia tidak bisa baca alif bata, kita suruh dia belajar dan kita bayar biayanya, kita beli Al-Quran. Setiap dia melantunkan Al-Quran, kita sudah terkubur di bumi, terkubur di tanah, kita tetap merasakan nikmat amal jariah kita dari anak yang soleh tersebut, walaupun bukan anak dia darah daging kita, walaupun itu hanya anak adopsi, walaupun itu hanya anak ideologis. Ibu Umi 2 anak adopsinya ya, alhamdulillah
Ya, yang satu ini pintar mengaji, sudah punya anak hafiz-hafiz Quran, ya. Jadi apapun, karena Ibu Umi mengasuh anak adopnya itu dari bayi seperti anak sendiri, apapun yang dikerjakan oleh anak asuhnya ini, ketika dia mengaji, ketika dia naik haji, pergi umroh, Ibu Umi dapat amal jariah, ya. Oke? Makasih, aku anak sambung banyak Umi. Ya, alhamdulillah. Itu sama dengan kita, kalau kita mempunyai anak sambung baik, kita bersedekah tiap hari. Jadi kata almarhum Ibu Umi, enak nak kalau kita ini punya orang yang di rumah kita bagi makan seperti kucing ya. Kita bagi makan, kita tidak usah susah-susah bersedekah pergi ke pasar, pergi ke masjid. Ya, pergi ke mana? Kenapa? Di rumah sudah ada kita bagi makan. Itu sedekah kita tiap hari yang tanpa kita sadari mendapatkan pahala dari Allah. Makan kita, makan dia. Ya, dia juga bisa bantu-bantu kita misalnya. Nah, itulah sedekah tiap hari, kita memberi orang makan tiap hari dan kita besarkan, kita didik ya. Makanya ini I can believe me, I can believe. What happened? Oh, you sir, I can believe me. What you say like that? Yeah. Why you say I can believe me? I can believe. What happened? What happened? I cannot understand what you say. Okay? Dulu kan aku nikah ibunya meninggal. Okay? Ini dah Umi mau jawab ini user dari 1778. This is maybe someone, someone not from Indonesia, but he or him, she or him, I don't know. Maybe stay not in Indonesia, maybe in California, because you ask me and you read here, I can't believe me. Why? I believe you. For what I believe you? I can believe. I tidak kenal you. I tidak kenal you, kenal me, you. Aku balik sama anak sama oke. Aduh, Umi pintar Inggris. Yes, alhamdulillah. Oke, tapi ini semua ini Umi penasaran saja. Dia kenapa menulis I can believe me? Mungkin dia kenal sama Umi atau gimana? Umi juga tidak tahu ya. Thank you ya. You can I ask you, you can answer me. Okay? How are you? What's your name? Okay? How are you? Or you see or him? How are you? How do you do? What's your name? Okay? Tadi Umi tidak kelihatan, ini baru Umi kelihatan. Makanya Umi Umi cantik sepil suami Umi, ini suami Umi dah. Nah, aduh tunggu ya. Suami Umi tuh. Ada nampak nggak? Ada kan? Hanya foto dan gambarnya saja. Oke, sampai sini kita selawat lagi ya. Yang tadi kita never mind ya, kita itu selingan saja. Tadi ada orang luar negeri masuk ya, apa dia baru belajar bahasa Inggris, Umi nggak tahu juga ya. Kita jawab ya. How do you do, Mr. or sister? I don't know you. I cannot see you. You can see me. Allahu Akbar. Oke, kita selawat lagi ya. Selawat kita sebujur bangkai. Astagfirullahaladzim. Makasih yang di FB ya. Oke, yang masih mau bertanya silakan. Umi lanjut selawat dulu. Yang masih mau bertanya silakan. Berdamai dengan keadaan. Ini coba selawat tanpa musik. Ya Rabbi bil Mustafa Malik Maghasid. Itu tinggi sekali. Dikasih 20 berarti aku kurang. Selalu ikan ya. Umi mau bilang sama anak Umi dulu supaya matikan Dinda. Ini kok itirafnya beda ya?
sirupnya. Umi kalau selama ama mantu kena pipi gimana hukumnya? Suami anak sambungku. Ya itu bukan muhrim kita. Ya, kalau anak kita sendiri nggak masalah, ya. Ilahilas tulil firdaus si ahlan wala aqwa. Makasih Pak Narwan. Ala nari jahimi. Itu kan banyak kejadian antara mertua sama menantu, jadi harus ada batas. Pahabli tau batan wakfi zunubi fa'inaka fiun zambi azimi. Zunubi mis lu adadir rimali pahabli tau batan wakfi jalali. Selalu memberikan Umi rezeki ya. Alhamdulillah, yang tap-tap layar Umi juga Umi doakan kamu rezeki, yang follow Umi, yang mendoakan Umi, yang selalu hadir Umi doakan kamu rezeki, sehat badan, ahli surga. Begitu juga di FB ya. Wa umrina kisun fiku liyaumi wazan biza hidun kaifa timari ilahi abduka asi ataka. Pokoknya setelah sibuk ya nama Uncu nih. Absen dulu pulang dari pengajian. Alhamdulillah. Uncu silakan absen. Iya, saya baru pertama nyimak Umi, nyaman banget, tenang, nasihatnya nyentuh banget di hati saya. Udah follow belum? Follow Umi. Mamanya Syifa udah follow Umi. Mamanya Syifa ganti ya, namanya menjadi nama sendiri ya. Ya biar Umi bisa panggilnya. Jangan pakai nama anak ya sayang ya. Bisa diedit itu, bisa diganti namanya ya. Makasih Mama Syifa, tap-tap layarnya. Oke, kita lanjut lagi ke selawat yang lain, sebujur bangkai. Mumpung masih ada nyawanya. Ini harus beli baterai Umi nih. Mumpung masih ada nyawanya baterai Umi. Makasih ya untuk tap-tap layarnya, makasih rezekinya. Barakallah. Iya sayangnya ganti ya. Setelah terus ya Mi, namanya Unci habis pulang dari iya nggak apa-apa Uncu. Uncu kan memang aktivitasnya goes, olahraga, voli, mantap lah pokoknya Uncu. Ngaji lagi nggak tinggal. Berkah, doakan Umi sehat ya. Aduh ini kurang enak Umi pakai begini. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya bang dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan diri
Kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Makasih doanya Uncu. Makasih yang baru bergabung. Aduh terkasih dia. Mic yang kecil suaranya. Selama ini diri berhiaskan emas intan permata medi cahaya. Sedih Umi lagunya iya sayang. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Tunggu bentar dulu. Yang tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah hingga tersisa keranda. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Dari kamar yang indah kasur empuk tilam putih, ini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Makasih Erni. Umi ini mungkin kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Tutup dulu. Kita lanjut lagi. Ini memang masalahnya masalah mic, bukan masalah apapun, masalah baterainya. Mantap, keren banget Umi, suaranya merdu. Kalau dengar Umi senang bangga terus. Tidak ada susahnya. Alhamdulillah, ini berkah dari Allah. Umi diberikan kelebihan seperti ini bukan karena pintar Umi. Nah, egonya kebesaran ya. Masih ya besaran egonya. Halo? Ini adalah rahmat dari Allah ya.
Allahu Akbar. Semoga kita salah satu dipilih Allah, ya. Semoga kita adalah hamba Allah, salah satu hamba Allah yang dipilih Allah untuk memasuki surga karena seringnya berselawat. Dan semoga kita juga saat ini telah diterima taubatan kita. Karena apa? Karena ketika melihat orang yang bergibah kita sudah tidak ingin lagi, ya. Menggema ya. Menggema ya kan? Makanya Umi harus lihat di sini dulu. Coba Umi tes ya. Tadi katanya bagus pakai mic. Halo? Malah nggak dengar. Halo? Malah nggak kedengaran suara. Halo? Allahu Akbar. Ini ujian Umi ya, sore ini banyak betul ya. Mana kipas angin Umi nggak jalan, ya. AC mau Umi hidupin juga. Tanggung. Oke, sampai di sini yang mau bertanya silakan. Tentang pelajaran kita pagi tadi boleh, yang mau bertanya boleh silakan ya. Kalau selama ini tubuh berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan. Sebenarnya enak nggak pakai mic ya? Ya udah, gak usah pakai mic. Bukan apa, Uncu itu mic itu sudah baterainya sudah tinggal sedikit. Jadi kalau dulu ya kita mungkin masih sibuk ingin bergibah, ingin tahu urusan orang. Kalau sekarang ketika Allah telah memberikan kita hidayah, kita tidak ingin lagi. Tidak mau tahu urusan orang. Ya, karena kita takut pahala kita habis karena ngurus urusan orang. Dan kita tidak sibuk ngintip status orang. Ya, ini ada orang di media sosial nih ya, banyak tipe. Ada orang dia membuka Umi yang jelas apa nih maksudnya? Ya, di TikTok ini yang Umi tidak kenal kalian jadi kenal kalian, malah lebih dekat ya, seperti saudara ya kan. Kalau di Facebook beda. Ya, kalau di TikTok ini kita seperti kita sering ketemu gitu. Nah, padahal kita tidak pernah bertemu karena seringnya kita berkomunikasi ya. Yang enaknya ya kalian lah. Iyalah, kalian lihat Umi nggak lihat kalian, kan enak di kalian. Umi nggak kedengaran suaranya. Beneran ya? Suaranya nggak kedengaran ya? Saudara Umar Rasulullah. Pak Noriwan, ini ada yang bilang suara Umi nggak kedengaran. Apa benar? Apa yang Umi pencet? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Umi suaranya juga jelas. Suara Umi juga jelas. Dengar ya. Jadi Mama Syifa, mungkin sinyal Mama Syifa ya. Ya Mama Syifa ya. Oke. Jadi Allah yang Umi tidak kenal dengan kalian jadi kenal. Dan di samping Umi bisa menebar kebaikan dan bisa dapat amal jariah, Allah memberikan bonus lagi. Ya, banyaknya teman, follower. Kenapa follower Umi banyak? Kenapa? Karena kalian ya, baru 1 tahun follower Umi di TikTok baru 1 tahun sudah hampir 10.000 follower Umi, hampir 9.000 belum 10.000. Itu karena apa? Bukan karena pintar Umi bikin video, bukan ya. Paling Umi kalau FYP baru-baru Umi di TikTok saja FYP masih bisa sampai EWP sampai sekian puluh ribu, tapi setelah itu tidak ya. Yang membuat follower Umi banyak ya itu kalian ya. Ya, karena kalian membantu Umi membagikan live Umi. Kalau tidak, siapa yang mau lihat Umi? Ya kan? Semakin banyak kalian bagikan, semakin banyak orang kenal Umi, kalian dapat amal jariah. Kamu membagikan live Umi, ketemu dengan 10 orang yang follow Umi misalnya. Di 10 orang ini membagikan lagi, jadi berantai amal jariah kalian, tidak pernah habis. Jadi kalian yang cerdas. Kalian tidak susah kayak Umi baca buku, tidak usah mendengarkan ceramah, tidak usah menyatat ini, nyatat itu. Kalian dapat pahala tidak mengurangi pahala Umi. Masya Allah ya, begitu indahnya. Jadi banyak orang bilang surga itu susah, Umi. Tidak susah surga. Di rumah tangga bisa dapat surga. Masak dengan ikhlas, mengurus suami dan anak dengan ikhlas, itu surga. Sama dengan syahidah, sama dengan syahid. Ya, dekat ya dengan Umi, rasa dekat ya. Masya Allah, makasih. Ini kalau Erni itu tugas dia lah tuh, membagikan live Umi ini.
Ya, Pak Noriwan nggak putus-putus rezeki Umi ini dari awal memberikan Umi rezeki. Jadi di dalam TikTok Umi ini, alhamdulillah macam-macam ragam orang. Ada yang senang membagikan live Umi, ada yang senang tap-tap layar. Dan ya mungkin ada salah satu yang karena Erni. Mungkin dalam 9.000 yang follow Umi, mungkin 500 dari Erni itu. Ya, karena Erni ini jamaah lama Umi. Dari mulai Umi 1 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya Erni ya. Dari 1 tahun atau 9 bulan yang lalu Erni sudah hadir ikut live Umi. Ya, dan dia yang selalu sering membagikan Umi. Ingat ya, semoga besok kita sama-sama masuk surga Allah ya Erni sayang ya. Ya, jadi makanya Umi sebut di sini Uncu ataupun Mama Syifa baru ya. Di Erni ini salah satunya yang Umi ingat, dia tidak pernah ganti namanya ini. Ya. Oh, pulsanya mau habis sayang ya. Iya, ya sudah, tutup dulu. Ya, tutup dulu ya. Mia Arka, ini adik Mia nih. Ini yang nama Mia Arka ini adik Umi ya. Masih keluarga lah. Kalian boleh follow dia ya. Jadi alhamdulillah. Nah, dengan adanya TikTok ini Umi bersyukur sekali suara Umi bisa didengar bukan hanya di Jambi saja. Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan tadi sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai ada Pakistan, bahkan tadi ada sampai Taiwan ya. Alhamdulillah itu karena kalian yang membagikannya. Makasih rezeki untuk Umi ya Pak Noriwan ya. Jadi semoga kita saling memberi kebaikan. Umi mau salawat lagi tetapi mic Umi bermasalah. Jadi kita cerita saja tentang cerita-cerita, dan kalian mau bertanya tentang pelajaran kemarin boleh. Ya, Umi kasih waktu 10 menit lagi karena sudah itu Umi mau meneruskan masak sop Umi. Ya, Umi lagi masak. Ya, mau nyiapkan untuk makan Umi nanti malam. Ya, sayang ya. Oke. Nah, itu tadi tanda-tanda kita telah diberikan taubat, kita terima oleh Allah, kita dekat dengan orang-orang baik. Kita takut dekat dengan orang-orang yang salah. Yang menentukan duduk kita itu di surga atau neraka, kita sendiri. Ya. Jadi ada yang bilang kalau surga itu susah, Umi tidak susah. Dengan cara mendapatkan surga mudah di media sosial sekarang. Setiap ada orang yang posting kebaikan, bernada nasihat, kalian bagikan. Bukan cuma nasihat Umi saja. Siapapun di dinding FB kalian ada nada nasihat, kalian bagikan. Ya. Itu jadi amal ajar, walaupun jadikan jadwal setiap 1 hari sekali share kebaikan, doa. Itu walaupun hanya sepotong ayat atau cuma bismillah saja. Ya, itu jadi kebaikan kalian. Jadwalkan supaya kita itu terus setiap hari, Umi nggak ada yang nge-like, biarlah tidak ada yang nge-like. Nggak masalah, kan kita tidak minta puji orang, diejek orang, Umi biarlah orang yang ngejek. Ya, sekarang banyak orang yang ngejek-ngejek itu dia melakukannya. Ya kan? TikTok, dulu banyak yang ngejek, ala TikTok gini-gini, sekarang sibuk buka TikTok. Sibuk, cuman tidak bisa mau bikin video. Karena orang untuk bikin video ini bukan Umi apa, memang harus otaknya harus cerdas, harus ada tempo dengan ekspresi yang pas. Nah, mereka tidak bisa. Tapi mereka menjelek-jeleki kita, mereka mengatai kita, mereka pengen tapi mereka tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka membuka aplikasi TikTok, hanya mengintip. Akhirnya mereka cinta dengan TikTok. Ya. Akhirnya mereka mencintai TikTok karena TikTok ini memang bersyukur ada TikTok. Di TikTok orang dapat rezeki dari TikTok. Ya, bisa menaikkan taraf ekonomi orang. Lihat mentor-mentor kita, ada yang dapat uang 1 juta sekali live 1 hari, ada yang dapat 2 juta, ada yang dapat 500. Itu kan pertolongan TikTok. Orang terjangkau, orang-orang yang kalangan bawah, yang rumahnya hanya gubuk, bisa dapat uang loh dia. Banyak itu di TikTok yang keluarga receh, lihat. Banyak dia uang gara-gara ada TikTok. Masya Allah, makasih TikTok. Masya Allah, makasih TikTok ya. Termasuk Umi juga ya. Umi alhamdulillah dapat rezeki juga dari TikTok, dari live streaming ini ya. Dikasih rezeki, dikasih hadiah, alhamdulillah ya. Sedap Umi untuk buka ya Umi. Uncu juga puasa Umi. Ya alhamdulillah ya Uncu ya. Masya Allah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, Umi mau tutup dulu ya. Umi mau izin dulu, mau masak lagi. Ya. Karena juga Umi mau melanjutkan siaran langsung Umi. Ya, pertama Umi kan mau selawat kalau sore. Ternyata mikrofon Umi ada masalah. Ya. Gak mungkin dong Umi selawat teriak-teriak. Sallallahu ala Muhammad. Sakit tenggorokan Umi. Ya. Jadi semoga kita menjadi hamba Allah yang terpilih. Semoga ketika catatan takdir kita ini telah habis, tanda kita sudah mati. Jadi jangan marah dengan takdir. Kalau selagi ada takdir kita yang dibaca Allah, kita masih hidup.
Kalau sudah tidak ada lagi takdir kita yang ditulis, maka kita disuruh Allah mati kembali. Karena kita hidup tidak ada lagi yang harus kita jalani. Habis, the end. Jadi bersyukur kalau masih ada takdir. Ya, jangan marah dengan takdir, apapun itu tetap terima, mau baik mau buruk silakan. Ya, itu takdir kita. Ya memang bagian kita, bukan bagian orang. Oke? Sampai di sini dulu ya. Umi mau beres-beres. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terpilih. Makasih juga yang di Facebook, makasih juga yang di TikTok ya. Sambung doanya. Apa nih? Sambung doanya. Apa tadi doanya? Sambung doanya berkeberkahan ke sekeluarga saya Umi, keberkahan sholawat amin. Semoga kita menjadi ahli surga dan masuk surga dari syafaat Rasulullah. Ya, dari syafaat Nabi Muhammad, karena seringnya kita berselawat amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ya. Kalau Uncu di TikTok cari saudara teman kenal sama Umi, alhamdulillah Uncu ya. Oke, ya Allah Tuhanku, terima kasih atas waktu kami sore ini, atas selawat kami walaupun tidak banyak karena ada masalah dengan mikrofon Umi ya, bukan kesalahan Umi ya. Ya Allah Tuhanku, berikanlah kami keberkahan di tidur malam kami, bangunkan lagi kami esok hari ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kelapangan rezeki, berilah kami kelapangan hati, terimalah taubatan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami selalu hidayah, siramilah kami dengan rahmat dan curahan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami yang maha membuka rezeki, luaskan rezeki kami dari arah halal yang Kau inginkan ya Allah, amin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awin aina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa alfahin hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha bi husnul khotimah, amin. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum semuanya di TikTok, di Ebi. Ketemu lagi lusa. Besok Umi tidak live, istirahat. Ya, karena kalau Selasa pagi dengan Jumat pagi Umi tidak live ya. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Masya Allah. Kayak dikejar-kejar apa ya. Waalaikumsalam Uncu. Makasih banyak Uncu. Ini Umi mau masak lagi. Tadi kan sopnya belum masak, Umi masakin. Jadi Umi harus panasin. Sallallahu ala anto Uminya. Umi tutup dulu. Bentar lagi lah Umi tutup. Kalian boleh lah lihat Umi dulu ya. Umi mau cas HP dulu. Ini kok sinyal wifi ini bermasalah apa ya? Makasih Mama Rosa baru bergabung ya. Tolong ya bantu Umi like, share, dan komen YouTube Umi ya. Bantu ya. Tolong bantu Umi like, share, dan komen YouTube Umi. Oke ya, Umi tutup ya. Assalamualaikum. Nah, dan nanti dulu Umi tutup. Pak Noriwan lagi mau ngasih hadiah untuk Umi. Untung belum Umi tutup tadi. Ya, silakan lah Pak Noriwan kalau mau ngasih. Ya Umi, lagi kangen jangan tutup dulu. Ya udah, Umi nggak tutup. Oke, Umi mau balas chat dulu. Silakan kalian lihat Umi. Umi kan ada lihat ada orang ya live pakai efek. Umi pernah coba live pakai efek, Umi nggak pede. Iya. Kayak bukan wajah Umi gitu. Tapi kalau bikin video oke lah ya. Tapi kalau pakai efek live-nya Umi malu melihat wajah Umi tuh Umi malu. Lebih baik inilah asli Umi ya. Oke ya. Lagi kangen Umi ini sebenarnya kangen juga, cuma Umi ada kerjaan. Ya udah ya, Umi izin ya. Assalamualaikum, makasih semuanya. Barakallah, Pak Noriwan, semua yang tap layar Umi, yang doakan Umi, yang bagikan Umi, yang follow Umi ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum.